Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, hari ini kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan tentang doa Sayyidul Istighfar. Kalau tidak salah sudah 6 hari kita bahas. Ini mungkin hari ke-7 atau hari yang ke-8. Sebelum kita membahas bagian yang terakhir ini, mari kita baca kembali doa Sayyidul Istighfar itu bersama-sama. Kemudian nanti akan kita review penjelasannya dari yang pertama sampai dengan yang menjelang bagian akhir. Baru kita kemudian bahas yang terakhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakan alam semesta ini. La ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Dalam bagian yang pertama ini kita mengawali doa istighfar itu dengan menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, baik dalam pengertian rububiyah maupun dalam pengertian uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian doa kita lanjutkan dengan khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau telah menciptakan aku dan aku ini adalah hamba-Mu. Dalam pengakuan kita Allah sebagai Tuhan,
yang menciptakan kita ikuti dengan penegasan lebih lanjut, termasuk kita ini pun juga diciptakan oleh Tuhan. Dan karena ini kita ciptaan Tuhan, maka kita sekaligus juga mengakui bahwa kita ini merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku dalam perjanjianmu serta janjimu semampuku. Karena kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang berhak kita sembah, maka kita terikat dengan perjanjian yang sudah kita buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga meyakini janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam menepati perjanjian itu dengan tentu saja adalah menurut kadar kemampuan kita, karena memang Allah tidak membebani apa yang kita tidak mampu. Lalu bagian berikutnya, a'udzubika min syarri ma shana'tu. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan perbuatan yang telah kita lakukan. Lalu berikutnya, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui telah banyak nikmat yang aku berikan, yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Nah, bagian yang terakhir, nah ini yang merupakan inti dari doa Sayyidul Istighfar itu. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Oleh karena itu ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. La ilaha fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi doa Sayyidul Istighfar ini panjang, yang bagian depan itu semuanya adalah merupakan pernyataan-pernyataan pujian sekaligus pengakuan-pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali yang bagian terakhir itu pengakuan banyak dosa, lalu kemudian ditutup dengan permohonan ampun kepada Allah secara eksplisit. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Oleh karena itu, ampunkan ya Allah semua dosa yang telah aku lakukan, karena memang tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan ampun ini merupakan perintah yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang memang oleh Allah dinyatakan sebagai sering berbuat dosa itu. Jadi Allah memerintahkan untuk memohon ampun, sekaligus menuntunkan cara mohon ampunnya, yaitu dengan membaca istighfar itu. Kemarin sudah saya sebutkan ya, salah satu salah satu hadis qudsi ya, yang memerintahkan kita itu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kita mohon ampun itu Allah memberikan janji akan
mengampunkan semua dosa-dosa itu. Ya. Wahai anak Adam, ya, kata firman Allah yang sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis qudsi itu, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu semua itu berbuat salah petang, ya, malam maupun siang, siang maupun malam. Artinya terus-terusan sesungguhnya kita itu berbuat kesalahan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah, itu merupakan zat yang mengampuni semua dosa semuanya. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk memohon ampun kepadanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Karena itu mintalah kamu ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu itu. Jadi permohonan ampun ini tidak lain adalah menjalankan perintah Allah memang untuk memohon ampun atas semua dosa yang kita lakukan itu. Ayat Al-Quran ya banyak sekali ya, misalnya yang hadir mirip-mirip dengan hadis qudsi tadi itu, misalnya ada ayat yang menyatakan wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan hendaknya kalian beristighfar, mohon ampun kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah zat yang maha pengampun. Jadi ayat semacam ini banyak sekali ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu memerintahkan kita mohon ampun, dan Allah kemudian menjanjikan ampunan bagi orang yang memohon ampun ya. Nah oleh karena itu makanya dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, insya Allah lalu Allah kemudian mengampunkan dosa-dosa kita. Nah oleh karena itulah maka kemudian dalam hadis yang sudah kita bacakan di awal ketika kita membicarakan Sayyidul Istighfar ini ya, Allah menjanjikan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu pada pagi hari lalu dia meninggal sebelum sore, dia termasuk ahli surga. Kalau membaca pada malam hari sebelum pagi meninggal, dia ahli surga. Nah ini karena Allah mengampunkan dosa-dosanya itu ya. Jadi sekali lagi di sini memang istighfar itu merupakan sarana, merupakan media untuk menghapus dosa itu ya. Nah kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya berarti dosa kita itu tidak terampunkan. Dan kalau tidak terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena dosa itu ketika tidak terampunkan, maka akan menjadi tanggungan nanti di hari akhirat ya. Makanya doa Nabi Adam itu kan setelah mohon ampun, beliau kemudian menegaskan ya, kalau sekiranya kok engkau tidak mengampunkan ya Allah, aku termasuk golongan orang-orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa kami ya Allah, watarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Ya karena Masya Allah hidup kita ini di dunia hanya sebentar ya, sementara hidup di akhirat itu panjang. Nah kalau kemudian di akhirat itu kok lalu kemudian kita masih menanggung dosa ya, sekali lagi ketika di akhirat kita masih menanggung dosa ya rugilah kita, karena kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berupaya dengan sungguh-sungguh ya, sedapat mungkin menjaga diri dari dosa. Ya. Dan menjaga diri dari dosa itulah takwa sesungguhnya. Karena makna takwa secara kebahasaan itu menjaga diri. Ya. Menjaga diri dari berbuat dosa. Agar supaya tidak sampai jatuh ke neraka. Makanya menjaga diri dari siksa neraka itu perintahnya juga dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya seakar kata dengan kata-kata takwa. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahlimu dari siksa neraka. Ya. Menjaga diri. Ya. Sehingga kemudian orang yang bertakwa itu lalu kemudian berhati-hati. Ya. Tetapi bagaimanapun juga yang namanya orang bertakwa itu juga masih manusia. Ya. Kemarin sudah kita bahas baru saja. Ya. Makanya kita mengakui banyak dosa itu masih mengakui diri sebagai manusia, dan kalau masih mengakui diri sebagai manusia ya, masih ada pasti kemungkinan untuk salah, kemungkinan untuk khilaf, kemungkinan untuk terpeleset. Ya, sehati-hati apapun itu kan orang masih juga sok terpeleset, sok jatuh, sok tergelincir. Ya. Nah oleh karena itu kalau tergelincir ya caranya dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, dengan mohon ampun inilah kemudian dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja memang kemudian terkait dengan persoalan dosa ini ya secara lebih dalam lagi kemudian dikaji lebih lanjut ya, memang dibedakan menjadi dua ya. Ada dosa-dosa yang itu merupakan hakullah, dan ada dosa-dosa yang merupakan itu hakku adami ya. Dosa yang terkait dengan hak Allah, dan ada dosa yang terkait dengan hak adam, hak kemanusiaan. Nah, bedanya apa? Bedanya dalam hal menghapus dosa itu. Nah, kalau yang terkait dengan dosa hakullah, haknya Allah, ya seperti yang kemarin sudah kita singgung, misalnya kita tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, itu yang kita langgar haknya Allah itu. Nah, itu lebih mudah sebenarnya cara menghapuskannya dosa. Ya dengan istighfar dan tobat, selesai. Nah yang repot itu terkait dengan dosa yang terkait dengan hakku adami, dosa yang terkait dengan haknya manusia. Nah ini tidak cukup memang hanya dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, masih diperlukan dengan syarat tambahan, yakni dengan meminta dihalalkan ya, meminta dimaafkan terhadap apa yang sudah kita lakukan menyangkut orang lain gitu ya. Makanya kalau di dalam di dalam acara halal bihalal ya, kita pasti selalu diingatkan itu ya. Makanya kita lalu diminta untuk saling maafkan itu, karena persoalannya dosa yang terkait dengan hakku adami itu masih akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Makanya ada dalam salah satu hadis yang sampai kemudian diinformasikan kepada kita, ada orang yang sampai bangkrut itu di akhirat nanti itu ya. Al-muflis ya. Bukan mukhlis tapi muflis dengan fa, muflis ya. Itu bangkrut ya. Ya. Nabi suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabat,
Tahu ndak kamu apa yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut itu? Ya. Jawab para sahabat, ya, tahu toh Nabi, orang bangkrut itu ya orang yang tidak punya uang, yang dagangannya habis, ya, rugi, ya, sehingga duitnya juga habis. Kata Nabi, oh bukan itu sih bangkrut biasa, ini bangkrut yang sungguh-sungguh bangkrut. Nah ternyata Nabi kemudian menjelaskan orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala ngaji, membawa pahala macam-macam. Tapi ternyata di sana dia masih punya tanggungan dengan orang-orang tadi itu, ya, pernah memukulnya, pernah memfitnahnya, pernah menyakitinya, pernah menghibahnya, pernah macam-macam, ya, sehingga kemudian pahala orang yang bersangkutan ini kemudian diambil untuk menutupi dosa yang sudah kita perbuat kepada orang yang sudah kita zalimi tadi. Nah, sampai pada titik ketika pahalanya habis sementara kezalimannya pada orang-orang tadi masih ada. Nah ini yang kemudian dinyatakan sebagai bangkrut itu. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah makanya kita lebih harus hati-hati terkait dengan persoalan dosa kepada manusia ini. Tapi bukan berarti lalu kita kemudian ngentengke, gampangke yang terkait dengan haknya Allah, enggak juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian kita, ya. Sehingga kemudian ya sebenarnya baik itu maupun hak Allah maupun hak Adam, ya, sedapat mungkin kita menjaganya, ya, ya. Dan itulah makna takwa itu sesungguhnya, ya. Nah ewad ini kita sudah menjaga, kok kemudian lalu tadi suatu ketika tergelincir, suatu ketika salah begitu, ya segera mengampun, ya. Dan memang orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang bersalah itu ya orang yang bertakwa itu dalam definisi Al-Qur'an adalah orang yang ketika dia berbuat salah, ya, lalu segera ingat Allah dan mohon ampun. Itu intinya. Dan itu juga sudah sering kita bahas, ya, terutama di kesempatan halal bihalal tadi itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam ayat ini Allah jelaskan, ya, jadi kalau orang itu berbuat fahisyah, kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, ya, dia kemudian lalu segera ingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia mohon ampun kepadanya dan dia tidak mengulangi lagi atas perbuatan salahnya itu. Jadi ini, ya, beberapa mekanisme yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa kita itu. Tapi prinsipnya memang istighfar itu menjadi media untuk menghapus dosa, ya, yang dituntunkan sendiri oleh Allah dan Rasulullah, ya, yang pasti karena itu dituntunkan Allah dan Rasulullah, ya, Allah akan menepati janjinya, akan memberikan ampun kepada orang-orang yang berbuat dosa itu. Bahkan dosanya setinggi atau seluas atau sebesar apapun, ya. Bahkan dalam surat
Al-Furqan itu ya, di bagian akhir itu ya, termasuk dosa-dosa besar sekalipun kalau kita itu betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu as-sayyi'ati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Masya Allah, dalam ayat itu tuh orang yang pernah berbuat berdoa kepada selain Allah lalu kemudian membunuh dengan tidak hak, bahkan kemudian dia berzina, itu oleh Allah akan dimasukkan ke neraka nanti dan akan dihinakan betul di dalam neraka itu dalam keadaan yang selama-lamanya. Tapi Allah memberikan pengecualian, illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihan dan beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'an hasanat, maka Allah akan mengganti kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sekali lagi ini Maha Rahman Rahimnya Allah, ini Maha Maha pengampunannya Allah. Ya. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berdosa ya, dengan dosa apapun untuk segera memohon ampun ya, dan bertaubat kepadanya. Dan di antara cara beristighfar itu adalah dengan sayyidul istighfar itu, rajanya istighfar itu, tuannya istighfar itu ya, sebagaimana sudah kita bahas panjang ya, sampai kemudian pada bagian yang terakhir itu gongnya, yaitu mohon diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sekali lagi tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kita itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu, kita yang sudah mengamalkan doa sayyidul istighfar ini di masjid kita setiap pagi dan petang, yaitu setiap habis sholat subuh dan sehabis sholat maghrib, itu betul-betul oleh Allah kemudian diijabahi. Dan kalau itu diijabahi berarti insya Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapanpun kita wafat, insya Allah kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca kembali ya sebelum kita akhiri supaya lebih terinternalisasi doa ini di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan ya, setelah kita ngaji ini ya, setiap kali kita membaca doa sayyidul istighfar itu kita sambil menghayati makna yang terkandung di dalamnya supaya bacaan kita itu lebih bermakna begitu, lebih menyentuh hati kita begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa